Halo, halo. Wah, Bung Rocky, kelihatannya cerah ya cuaca di Sentul ya. Setelah 2 hari badai gitu, saya lihat, wah ini anggreknya mulai kelihatan bermekaran, bunga, pohon-pohon hijau di belakang dan sayup-sayup saya dengar suara burung tuh. Asik banget tuh kayaknya pagi ini. Ini suara burung ya, bukan suara koalisi. Saya sudah menduga pasti akan ke situ larinya. Oke. Memang karena keadaan yang tidak pasti, semua orang ingin berebut headline. Sebenarnya ini teorinya berebut headline. Oh gitu ya. Dan Hmm. tiba-tiba orang sadar bahwa kalau terlambat headline, Hmm. bisa publisher lain yang mengucapkan poin-poin mendasar dalam politik. Jadi Hmm. itu peristiwa yang kemarin, tiba-tiba orang kok cepat-cepat ya mengklaim akan mendukung Anies. Ini baru mengklaim sebetulnya. Tapi klaim ini kelihatannya klaim yang nggak bisa lagi dibatalkan. Hmm. Yang bisa dibatalkan tuh perjanjian-perjanjian semacam. Kalau perjanjiannya ditulis di atas batu, nah itu bisa dibatalkan tuh. Nah. Tapi itu Apalagi perjanjian di atas kertas materinya bisa kebakar tuh ya, yang sama. ya. Ini perjanjian di antara tiga tokoh yang ingin melihat perubahan. Karena itu namanya apa, koalisi perubahan. Kenapa kita langsung masuk isunya ini? Tadi saya ngomongin anggrek sama burung dan pepohonan loh ya, belum ngomongin soal koalisi ya. Ya. Jadi poin-poin utama minggu ini kan orang menunggu besok tuh reshuffle-nya apa. Dan tentu karena banyak bocoran tentang apa yang akan dilakukan Pak Jokowi besok, maka tokoh-tokoh semacam SBY, Surya Paloh, Salim Segaf itu diam-diam bikin WA group sendiri tuh. Ya, Itu ya. saya bisa duga begitu tuh. Di antara mereka lah kan WA group antara tiga tokoh partai. Dan itu yang akan orang lihat besok headline bahwa ada reshuffle tapi ada deklarasi yang justru memastikan bahwa reshuffle itu nggak ada gunanya tuh. Jadi kira-kira ini kejar-kejaran waktu tuh, kejar-kejaran apa namanya jam tayang gitu. Ya, ya, Dan ya, ya. Ya, ya. Sama deh kayak waktu tiba-tiba Nasdem waktu tanggal 3 Oktober mendeklarasikan Anies gitu secara sepihak ya. Gitu saya nyebutnya begitu karena dia sendirian. Karena juga kejar tayang dengan Firly Bahuri gitu ya. nah ini teori kejar tayang ini yang bikin publik bingung. Nanti besok kalau begitu presiden mau ngomong apa tuh? Ya, Kalau ya. misalnya dia omongin bahwa oke Nasdem kita tarik atau gampangnya diusir dari kabinet, itu orang langsung tahu oh itu karena Ibu Mega mau ngambek kalau nggak ditarik. Tetapi pada saat bersamaan headline besok juga adalah soal pernyataan tiga tokoh ini. Kan tiga tokoh ini besok pasti akan bertemu lagi untuk mengomentari isu reshuffle. Jadi siap-siap aja ini reporter, wartawan akan ada dua kubu, kubu istana tentang reshuffle dan kubu oposisi ini jelas saja nih udah oposisi nih karena langsung dia bikin koalisi perubahan Ya, ya. PKS, Nasdem dan Demokrat. Pasti komentar pertama adalah tentang reshuffle Jokowi itu. Jadi kita lihat nanti siapa yang akan jadi juru bicara koalisi ini untuk menanggapi public expose dari Presiden Jokowi tentang reshuffle. Ya. Artinya malam ini Presiden Jokowi juga bingung lagi nih, masih mau cari-cari cara tuh. Jadi enak juga kita selalu nonton kebingungan itu membahagiakan kita. Oke, tapi saya kira yang ada di tanah air kalau nggak salah ini cuma Pak Surya dan Pak SBY karena Ustadz Salim Segaf dan Presiden PKS Ustadz Saihu itu sedang melakukan umroh. Cuman kemarin kelihatannya dicegat di Istanbul, dikejar, bukan dikejar, dikejar di Istanbul oleh Sohibul Iman untuk segera menyampaikan pernyataan. Ya itu artinya ada gejolak di dalam PKS sendiri karena tahu bahwa ini soal timing Ya. permainan waktu ini penting sekali itu. Dan itu yang saya kira melegakan relawan Anies bahwa akhirnya ada satu kesepakatan. Wah itu soal wakil presiden kok belum ya itu biasa lah ngapain sih wakil presiden gampang lah antara aja 2 hari sebelum mendaftar ditaruh kan nggak ada soal. Tapi kesepakatan blocking, jadi ini orang yang tunggu blockingnya kapan sebenarnya? Ini blocking udah terjadi. Ini ada blok oposisi dan ada blok penguasa. Nah Pak Prabowo tentu mungkin dia nimbang-nimbang lagi nih, ini gimana blocking gua gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini yang jadi bagus betul. Dan tentu pertemuan tiga tokoh kemarin itu dan kita tahu bahwa PKS itu tahu apa yang dia mesti lakukan. Tapi dari awal kita tahu PKS mau lakukan itu di ujung aja nanti toh pada akhirnya PKS akan dukung. Tapi nggak mungkin itu dicicil. Nah karena itu beberapa tokoh yang ingin dapat kepastian sekaligus ingin dapat kejelasan
nggak bingung tanya wartawan, ya itu mesti langsung terbang ke Istanbul. Jadi semacam diplomasi Ulang Jakarta alik. Turki. Ya ulang alik lah, karena dari langsung terbang ke Turki balik lagi ke Jakarta dan langsung mengumumkannya di bandara, nggak nunggu-nunggu besok lagi gitu, langsung di bandara. Ini kan waduh, ada apa ini gitu kan. Jadi kita bayangin ada ketegangan dan sangat mungkin memang ada ketegangan sehingga Sudirman Said dan Sohibul, dan kita tahu watak dua teman kita ini kan yang lurus sebetulnya. Sohibul orang yang sangat lurus, Sudirman Said sangat lurus, supaya nggak ada bisik-bisik atau penundaan perjanjian. Kan dalam penundaan selalu ada kejahatan tuh. Jadi Sudirman dan Sohibul mau pastikan bahwa ini suara PKS. Jadi kira-kira itu yang harus dimengerti, bahwa kesiagaan orang untuk mengatur strategi itu terbaca dalam pertemuan kemarin itu, atau dalam rilis 3 partai pendukung Anies ini. Ya, oke. Jadi sekarang ini pasar taruhan berubah, gitu ya, Bung Rocky ya. Sekarang ini kan kemarin ada yang berani taruhan Alphard kalau sampai Anies Baswedan bisa dapat capresnya, dapat tiket gitu. ini jadi menarik ini. Yang di pasar taruhan kita sih nggak pernah ikut taruhan begitu-begituan ya, Bung Rocky. Tapi kita tahu yang semacam ini ada terjadi. Sekarang kita prediksi aja bagaimana ini kira-kira ke depan, dan jangan-jangan nanti digunakan tip oleh pasar taruhan gitu. Ya, buat apa orang yang mau taruhan dengan stake yang tinggi, dengan bahan taruhan yang tinggi itu, mau Alphard kayak private jet kak, itu artinya bohong lah. Bukan artinya ini orang cemas karena itu dia mau yakinkan dirinya itu dengan pasang taruhan. Kan nggak, dalam politik itu anything goes, nggak mungkin ada taruhan di situ. Jadi dari segi itu terlihat bahwa ada kecemasan di pihak yang hendak menghalangi Anies, dan bagian-bagian itu yang dari awal kita udah duga tuh. Nah, tentu masih ada cara Presiden Jokowi untuk menghalangi Anies, tapi snowing balls itu nggak bisa lagi ditahan. Dan kita mau lihat sebetulnya era di mana masyarakat itu mendukung secara relawan asli, sukarelawan sebetulnya, dan tidak mengandalkan fasilitas partai atau partai yang mungkin cuma fasilitasi soal kedatangan Anies, tapi di bawah itu, arus bawah itu betul-betul. Sekarang kita lagi lihat Indonesia balik lagi pada politik yang sifatnya real participatory, bukan partisipasi yang dimobilisasi itu. Jadi ini intinya tuh. Nah, yang paling bisa kita duga sebetulnya adalah posisi dari oligarki. Mau ngapain oligarki 2-3 hari ini? Mau tetap di istana atau mau bergabung dengan oposisi? Kan oligarki hanya butuh satu, kepastian bisnisnya ke depan itu kan. Nah, kalau kepastian itu tidak ada pada Pak Jokowi, dan pasti udah nggak ada, itu oligarki pasti akan berbalik badan. Jadi kelihatan Pak Jokowi akan ditinggalkan oleh banyak pihak. Saya bisa pastikan lah itu. Itu hal yang lumrah dalam semua urusan politik, di mana oligarki bersekutu dengan kekuasaan, dia nggak mau tenggelam bersama kekuasaan yang dia ambangkan itu. Jadi kira-kira 2 hal itu yang ini masih pembicaraan, tentu nggak ada di media massa, tapi kita bisa duga kuat bahwa ada rapat-rapat khusus antara oligarki dan kekuasaan, dan sebagian mungkin merasa oke, kita pelan-pelan melangkah dengan nyaman untuk keluar dari istana karena ada bahaya di istana. Nah, itu pentingnya membaca sejarah dengan cara yang cermat. Bahwa Indonesia selalu ada di dalam kebingungan, tapi selalu ada jalan keluar tuh. Itu yang terjadi di 98, di 65 juga begitu. Waktu kita juga harus nego dengan Belanda karena ditahan proklamasi kita. Padahal dekolonisasi sudah jadi. Ya sudah, kita balik lagi pada pelajaran sejarah. Kekuasaan itu nggak mungkin diawet dan nggak mungkin diawet-awetkan. Ya. Walaupun sejak awal kan kelihatan sekali bahwa rezim Jokowi ini berusaha betul ya dengan menguasai parlemen, dan semua partai bergerombol di situ, menyisakan 2 oposisi yang nggak mungkin melakukan apa-apa. Tapi ternyata kemudian ya ini yang kita sebut sebagai hukum alam sunatullah itu ternyata berkata lain gitu ya. Itu memang nggak bisa ditentang yang namanya sunatullah itu. Betul, Pak Jokowi dari awal mesti paham bahwa politisi Indonesia itu super pragmatis. Jadi nggak ada yang disebut dikendalikan mutlak oleh feodalisme, dikendalikan mutlak oleh finansialisme segala macam. Jadi Jokowi dari awal udah menipu dirinya sendiri sebetulnya. Dia kan itu saya sering terangkan, Pak Jokowi itu nggak paham sejarah politik Indonesia, bahwa ada kejujuran ketika ada ketegangan sosial yang luar biasa. Di 48 ada ketegangan sosial, ketika pindah dari orde lama ke orde baru ada ketegangan sosial, ketika orde baru pindah ke
order reformasi, ada ketegangan sosial. Nah, fungsi dari ketegangan sosial itu yang harusnya dideteksi Pak Jokowi. Kapan ketegangan sosial itu muncul? Nah, salahnya Pak Jokowi, dia rekrut semua suara alternatif itu ke dalam sistemnya. Nah, itu bahayanya. Mestinya Pak Jokowi bilang, saya cuma mau ambil, kalau dia mau semuanya oke deh 80%, 20% beroposisi dong, supaya saya kewarasan saya itu dijaga. Ini nggak ada. Itu tiba Pak Jokowi kaget, kok Ibu Mega nggak dukung dia lagi? Loh, kok Nasdem nggak dukung dia lagi? Kok Golkar udah mulai keluar dari KIP? Jadi ya, hal yang dari awal kita udah tuntun beliau itu untuk paham tentang watak politik Indonesia. Tapi ya udah begitulah. Ya, oke. Tapi gini, kita kan kemarin bahas, walaupun orang menyebutnya lemdak, sitting duck, dan sebagainya, Pak Jokowi tetap seorang presiden yang dengan segala kewenangannya itu masih punya kemampuan-kemampuan untuk melakukan manuver gitu. Dan kalau saya melihat kan sebenarnya ada dua peluang Pak Jokowi untuk menghalangi Anies itu. Satu dengan cara yang elegan, cara halus yang membatalkan koalisi antar partai, ya, terutama dalam hal ini Nasdem atau PKS gitu. Tapi kemudian kan gagal. Yang kedua ini kan tinggal instrumen hukum. Apakah masih tetap berani Pak Jokowi, atau katakan jangan Pak Jokowinya lah, Firly gitu, operatornya di lapangan, untuk menjalankan ini dengan situasi yang sekarang? Ya mungkin aja, tapi efektif apa tidak tuh. Misalnya keluarin sprindik ke SBY, keluarin sprindik ke Salim Segaf, keluarin sprindik ke Surya Paloh tuh. Atau partai-partai itu mulai diganggu lagi. Apa yang mau diganggu di situ? Kalau free will ini udah jalan tuh, kalau relawan udah nggak peduli mau di KPK-in kayak mau diapain, kayak orang akan anggap iya sama aja tuh, di antara yang sama itu yang ini masih lebih bagus, kayak kira begitu kan. Apalagi kalau betul-betul diperlihatkan bahwa enggak, ini oposisi ini bersih untuk melakukan perubahan. Bahwa tokoh-tokoh oposisi ini mungkin aja ada aja korupsi kecil-kecilan atau ada kebijakan yang koruptif di antara mereka. Orang akan lihat secara absolut bahwa mereka ingin menantang Pak Jokowi, bahwa SBY, Surya Paloh, dan Salim Segaf, tiga partai ini memang mengambil keputusan untuk membuat perubahan tuh. Jadi kalau udah ada upacara membuat perubahan, semua isu yang mungkin dikirim oleh istana melalui media massa yang mereka kuasai, mulai lembaga survei yang mereka kuasai, melalui KPK yang mereka kuasai, itu nggak akan dianggap publik. Ini masalahnya adalah Anies udah lengket dengan rakyat, itu susahnya tuh, atau bukan susahnya, itu untungnya tuh. Jadi sekali lagi seluruh sistem kita udah ada di dalam perubahan. Jadi yang dulu saya sebut atau kita sering sebut di FNN the beginning of the end, memang sekarang udah jalan. Ya. Dulu orang mungkin bingung gitu, apaan ini Rocky Gerung ngomong bolak-balik the beginning of the end gitu. Sekarang ini lihat tanda-tandanya semacam itu. Nah, dan apalagi dengan nama koalisi perubahan itu, saya kira nggak perlu lagi juga Nasdem malu-malu bicara soal continuity and change-nya itu ya gitu ya. Ini change saja lah, saya kira mestinya harusnya udah tegas. Dan Anies sendiri kan sebenarnya sudah juga memberi sinyal bahwa ini change, ini perubahan ketika dia waktu naik Argo Parahyangan dari Bandung ke Jakarta itu kan. Ya itu. Jadi kalau kita bikin kalimatnya, beri kesempatan pada perubahan itu. Give change a chance itu. Oh, give just a chance. Ya, okay. Kira begitu kalau kita pakai bahasa yang agak sopan itu. Give change a chance. Berikan kesempatan pada perubahan. Dan kesempatan itu memang disediakan oleh sejarah tuh. Kan sekarang baru kita lihat bagaimana tadi berita kenaikan beras di Bandung, padahal Jawa Barat adalah lumbung beras tuh. Ibu-ibu menjerit di kaki Gunung Sumbing karena nggak bisa lagi beli LPG, sehingga mereka naik ke kilometer, ke punggung gunung untuk ambil kayu bakar. Kalau kayu bakar nggak ada, dia tebang pohon yang masih hidup lalu dibiarkan. Itu karena keadaan yang real. Nah, Pak Jokowi terus mengucapkan kita akan bertumbuh, kita segala macam. Hal yang bertentangan dengan fakta real. Jadi kalau kita sinopsiskan, keadaan real masyarakat lah yang mendikte perubahan. Nah, situasi itu yang dibaca dengan bagus oleh tiga partai ini. Mereka bikin koalisi perubahan itu. Jadi itu intinya tuh. Ini yang disebut memang hukum sosiologi atau sunatullah di dalam bahasa teologi. Sama aja poinnya tuh. Kehendak rakyat itu pasti akan direstui Tuhan. Itu maksudnya. Suara rakyat adalah suara Tuhan, itu maksudnya. Oh, oke. Nah, jadi saya kira ini kan sejak awal ini ada yang positif saya lihat. Bukan saya lihat, saya sih lihat selalu positif. Mungkin orang melihat positif karena Anda selalu memberikan jalan gitu, memberikan jalan keluar. Saya kira sebenarnya masih juga belum terlambat kan bagi Pak Jokowi ya, masih ada waktu 2 tahun kurang gitu untuk memperbaiki
apa yang kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi gitu, dengan terutama saya kira bukan lebih pada soal bagaimana mempertahankan proses demokrasi yang kemudian juga memberi kesempatan Pak Jokowi jadi presiden itu. Nah, itu sebetulnya dalam 3 semester ini, lakukan aja setiap bulan ada pidato dari presiden, makin lama pidato itu makin bersifat kenegaraan tuh. Bukan lagi pidato politik di depan musyawarah rakyat, pidato politik di depan abdesi, kepala desa, itu pidato politik semua. Mulailah Pak Jokowi susun 3 bulan sekali ada pidato Pak Jokowi, itu yang akan jadi pengantar dia untuk lengser ke Prabon, kan itu bagus. Orang akan ingat, oh di ujung pemerintahan Pak Jokowi beliau kembali menjadi negarawan, kan itu intinya. Kalau nggak bisa bikin pidato, saya buatin itu. Dan konkret, ini konkret ini. Ini belum terlambat ya, Bung Rocky ya, saya kira ya, masih ada waktu ya. Masih banyak waktu tuh. Jadi FNN akan jadi semacam saluran pidato Jokowi bahwa dia akan mencicil proses pelengseran dia itu sambil meninggalkan jejak demokrasi. Tentu orang akan kaget, kok tiba-tiba Jokowi ngomong demokrasi yang konseptual, yang ada soal aja kan. Ini yang penting kita kompilasikan ide-ide itu supaya orang ingat bahwa ada seorang presiden yang kendati ada di dalam bahaya, tapi dia ngerti bagaimana dia menyelamatkan bangsa ini demi masa depan dari anak-anak yang umur 17 tahun sekarang, mereka pemilih pemula itu, dan juga anak cucu beliau. Yes, ya, dan dengan cara begitu Pak Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan husnul khotimah. Wah, begitu. Ya, di situ kebahagiaan tertinggi dari seorang pemimpin. Kalau dia lengser husnul khotimah itu. Ya. Apa sih kurangnya Pak Jokowi ini sudah jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur DKI Jakarta, dan sekarang jadi presiden 2 periode. Saya kira tidak banyak orang di Indonesia, ya memang tidak banyak gitu, yang bisa mencapai mempunyai capaian-capaian sehebat Pak Jokowi itu ya. Nah, itu yang kemarin kita sebutkan, kenapa Pak Jokowi mesti ketagihan kekuasaan? Kan udah semua jabatan dia punya, ngapain lagi itu? Nah, suatu alasan adalah pasti ada sesuatu yang dia khawatirkan. Nah, supaya kekhawatiran itu hilang dalam 3 semester ini, lakukan persiapan lengser mulai dengan kata pengantar yang bagus, ingatkan bahwa dia dipilih oleh rakyat, dan dalam periode tertentu dia tergelincir diasuh oleh oligarki. Itu mesti ada semacam namanya self conviction gitu, satu pengakuan sekaligus menguatkan diri dia itu. Jadi mari kita bantu Pak Jokowi untuk merenungkan itulah. Kan bukannya beliau juga menganggap bahwa dia mau jadi pertapa aja. Mulai aja sekarang. Jadi kalau udah pertapa nggak usah ribut-ribut di publik kan, diam-diam aja tuh. Mulai menulis biografi pendek kan itu. Itu isu kita, atau itu semacam solusi kita pada bangsa ini. Nanti orang bilang Rocky Gerung FN kritik terus, enggak, kita justru kasih jalan keluar kok. Mana ada jalan keluar sebijak ini di pagi hari? Enggak, saya tadi agak mikir ketika Anda bicara ini. Ini Anda menyampaikannya dengan serius atau satir ini? Mau bantu Pak Jokowi? Saya menyampaikan ini disaksikan oleh kenikmatan kehangatan pagi. Ini ada anggrek yang akan bersaksi bahwa mereka merekam bahwa kita jujur mengatakan. Karena kita nggak ingin bangsa ini berantakan. Kalau elit berantakan ya kita senang. Tapi kalau bangsa berantakan, menyusun kembali itu berat. Jadi demi anggrek yang menghidupkan suasana pagi, kita ingin memekarkan kembali Indonesia sehingga ada harapan bagi anggrek-anggrek baru. Baik, Bung Rocky, terima kasih luar biasa. Sebenarnya saya diam-diam saya tahu kok sebenarnya Anda itu bijak juga. Lebih bijak, ingatkan terus nih, 0%. Oke, 0% ya, Bung Rocky. Thank you. Oke.